AutoCAD yang saya gunakan adalah AutoCAD tahun 2016. Sebelum saya mulai membuat denah, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat layer terlebih dahulu. Layer di sini berfungsi untuk memisahkan antara objek satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita memberi suatu perintah kepada suatu objek, tidak bertumpukan dengan objek lainnya, jadi dipisah. Nah, di sini shortcut dari layer yaitu LA, lalu tinggal klik enter. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa layer, diantaranya kolom, dinding, kusen, arsiran, dan lain sebagainya. Untuk langkah pertama, saya akan membuat as terlebih dahulu. Saya menggunakan perintah polyline. Untuk panjangnya saya menggunakan 500, lebarnya 1400. Untuk melakukan hal ini, saya mengaktifkan fitur ortho, di mana fitur ini memudahkan kita agar garis yang kita buat menjadi tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Jadi jika kita mengaktifkan ini, bisa dipastikan bahwa garis yang kita buat itu otomatis akan lurus. Untuk ukuran dan panjangnya saya sesuaikan dengan ukuran yang berada di modul UTS. Saya menggunakan polyline. Nah, jika sudah selesai, saya akan memblok semuanya. Lalu saya akan mengganti line type menjadi garis yang putus-putus. Selanjutnya saya pergi ke layer kolom. Untuk ukuran kolom, saya menggunakan rectangle, shortcutsnya REC. Ukurannya 15 x 15, saya masukkan 15 x 15. Lalu untuk arsirannya menggunakan perintah H, shortcutnya H lalu enter. Untuk arsirannya menggunakan AR cons atau AR sense. Saya di sini menggunakan AR cons. Untuk warna dan skala bisa disesuaikan. Saya di sini menggunakan skala 0,03 dan warna kuning. Lalu jika sudah, klik pick points, lalu klik bagian kolom. Nah, saya akan memblok semuanya untuk menjadikan satu grup, gunanya agar menjadi satu kesatuan. Jika sudah, saya akan memindahkan kolom dengan cara klik kanan lalu move. Saya cari bagian endpointnya atau midpointnya, kemudian saya letakkan di bagian endpoint as tadi. Lalu saya akan memperbanyak dengan cara copy selection. Jadi copy selection ini berfungsi untuk memperbanyak objek sekaligus dalam waktu yang singkat dan mudah, hanya dengan kita menggunakan atau mencari midpointnya atau endpointnya saja. Saya menggunakan itu untuk mengisi kolom ke semua bagian as. Jika sudah, sini saya masuk ke layer dinding, masih menggunakan rectangle, shortcutnya REC, lalu saya memasukkan ukuran 100 dikali 15. Nah, lalu saya pindahkan lagi dengan cara klik kanan move. Oh ya, untuk memudahkan kita memindahkan, kita nonaktifkan dulu ortho yang tadi diaktifkan. Jadi supaya objek yang kita pindahkan gampang untuk dipindahkan. Lalu saya pindahkan ke semua, saya copy selection ke semua bagian segmen. Untuk pertama saya mengisi bagian dinding yang horizontal terlebih dahulu. Lalu saya copy satu. Saya copy satu untuk objek yang vertikal. Lalu saya caranya dengan merotate. Klik kanan rotate agar lurus, ortho kembali diaktifkan. Jika sudah, maka saya akan move lagi. Saya cari bagian midpointnya, lalu orthonya dinonaktifkan, dan saya copy selection lagi
ke semua bagian segmen vertikal sampai semuanya terisi. Jika sudah, saya akan men-stretch garis tadi agar terisi penuh dengan cara men-stretch bagian midpointnya. Jadi kita mempertemukan antara midpoint dengan midpoint. Ortho juga bisa diaktifkan untuk mempermudah kita menarik atau men-stretch garisnya. Jika sudah, saya akan masuk ke layer, masih di layer dinding. Saya akan membuat plesteran, dinding yang berisi plesteran. Untuk perintahnya saya menggunakan rectangle. Untuk ukuran menggunakan 100 dikali 11. Arsir, hatch, lalu skalanya saya ubah menjadi 1 agar tidak terlalu rapat, dan warnanya juga saya ubah. Untuk jenis arsiran saya menggunakan ANSI 32. Jika sudah, saya akan memblok semuanya dengan cara memblok, lalu shortcutnya BL block. Nah, akan masuk ke halaman blok, lalu saya akan kasih nama terlebih dahulu, lalu saya klik pick points, saya cari midpointnya, lalu saya klik, lalu saya checklist, lalu oke. Nah, ini masuk ke block editor. Pertama ke parameter linear, dari ujung ke ujung saya tarik ke atas, lalu saya klik, lalu saya ke action, stretch, saya klik parameter, saya cari objek parameternya, saya cari sudut atau bagian yang ingin saya stretch, lalu saya tarik untuk objek, lalu enter. Untuk bagian sebelah kanan lakukan sama persis, ditarik, tarik lagi, lalu enter. Selanjutnya parameter rotasi, saya klik rotation, saya ambil midpoint, saya panjangkan, lalu untuk sudutnya saya isi 0, enter. Masuk ke action, saya cari rotasi, saya klik sudutnya, lalu saya blok semuanya tanpa terkecuali, lalu saya enter. Nah, sudah jadi, lalu save. Nah, ini dinding sudah bisa kita sesuaikan ukurannya sesuai yang kita mau. Lalu saya move sama seperti tadi caranya, letakkan di midpoint, saya letakkan dari midpoint ke midpoint sampai terisi. Untuk bagian teras saya tidak menggunakan ini karena bagian teras tidak memerlukan dinding plesteran. Untuk yang tegak lurus caranya sama, yaitu di rotate, lalu saya pindahkan dengan cara klik kanan lalu move. Saya letakkan di midpoint lagi sampai selanjutnya saya stretch arsiran tadi di bagian panah atasnya, lalu bertemu di midpoint. Fitur ortho bisa diaktifkan agar garis yang kita tarik itu tidak bengkok atau melenceng dari ukuran. Lalu untuk selanjutnya saya akan membuat kusen. Masuk ke layer kusen pintu, saya membuat dengan perintah polyline. Saya aktifkan ortho lagi. Untuk ukuran saya menyesuaikan dengan yang ada di modul. Nah, untuk selanjutnya saya akan mirror shortcutnya MI, lalu saya cari midpointnya, saya tarik ke bawah, nah lalu klik no. Nah, objek sudah jadi, lalu saya akan memindahkan dengan cara move, lalu saya klik, saya geser ke kiri, saya isi jaraknya
yaitu 75, enter. Nah, otomatis kusen akan berpindah. Lalu saya akan membuat kusen pintunya dengan cara rectangle lagi. Saya masukkan atau saya klik midpoint yang ingin saya gambar, lalu saya masukkan angka. Saya masukkan minus 4,77 karena dia arahnya ke kiri, maka saya menggunakan minus. Untuk lengkungannya saya menggunakan arch. Saya pilih start and angle, lalu saya cari titik yang ingin saya jadikan arch, lalu saya titik temui, lalu saya klik. Untuk sudut saya isi 90, enter. Nah, sudah jadi lengkungannya. Selanjutnya saya akan mengarsir terlebih dahulu. Jika sudah, saya akan membuat grup agar satu kesatuan, dan selanjutnya bisa digunakan fitur wipeout. Wipeout di sini untuk menjadikan objek ini apabila kita meletakkan di atas objek lain, maka objek itu akan berada di belakang garis wipeoutnya. Kemudian saya akan menghilang atau mengurangi opacity dari wipeoutnya dengan cara wipeout. Nah, saya akan meletakkan kusen yang sudah di wipeout ke midpoint dinding. Nah, dinding akan otomatis hilang dengan sendirinya. Padahal dinding tersebut sebenarnya ada di belakang kusen. Lalu saya copy, saya perbanyak sesuai dengan jumlah kusen yang saya perlukan. Lalu perintah lain seperti mirror atau rotate saya gunakan juga. Sedemikian rupa. Jika sudah, saya akan mengkopinya atau move ke dinding yang saya inginkan. Nah, saya letakkan di midpoint, klik. Nah, otomatis dinding akan berada di belakang wipeout. Nah, jika kita perhatikan garis as ini menghilang karena wipeout tadi. Caranya untuk mengembalikannya, klik kanan lalu bring to front, maka as akan muncul kembali. Kusen sudah terisi semua. Sekarang masuk ke layer kusen jendela. Untuk ukurannya sama, cuman saya mirror jadi terbalik. Lalu saya mirror lagi, klik no, saya move sejauh jarak, yaitu jaraknya 30 ya. Saya ketikkan 30 lalu enter. Masuk ke polyline, saya titik temui, atau bisa juga dimasukkan jarak 30. Lalu saya blok, saya mirror lagi, saya klik bagian midpointnya. Nah, otomatis akan seperti ini. Lalu saya masukkan polyline lagi atau line. Nah, jika kita perhatikan bagian tengah ini terjadi penumpukan garis, jadi kita bisa menghilangkannya dengan cara membuat objek yang kita inginkan dahulu dengan menggunakan polyline. Jika sudah, maka kita bisa menghapus objek yang tumpang tindih tadi. Nah, sekarang sudah tidak tumpang tindih. Lalu saya melanjutkan untuk membuat bagian lainnya. Saya menggunakan perintah polyline. Lalu saya membuat daerah arsiran. Untuk jarak bisa disesuaikan. Untuk bagian tengahnya saya menggunakan ukuran 0,5 dikali 16, lalu saya letakkan di midpoint.
saya stretch ke kiri 0,5 dan saya stretch ke kanan 0,5 juga. Lalu saya arsir, kemudian saya blok, klik kanan, lalu group, lalu saya bikin wipeout lagi seperti tadi. Jadi bagaimana daerah itu atau objek tersebut menghilang tergantung dari garis wipeout yang kita buat. Jika garis wipeout yang kita buat berbentuk segitiga, maka objek tersebut pun akan menghilang dengan bentuk segitiga juga. Jadi kerapihan di sini sangat diperlukan. Nah, saya copy kusen ke beberapa dinding, ada 4 kusen total, lalu saya letakkan di midpoint. Nah, kusen sudah terisi semua. Sekarang kita masuk ke layer teras. Untuk ukuran teras saya menggunakan ukuran 250 dikali 100, menggunakan perintah rectangle, shortcut REC, lalu saya tambahkan arsiran. Arsirannya saya menggunakan jenis net. Untuk skala bisa disesuaikan. Untuk 1 kayaknya terlalu rapat, jadi saya menggunakan ukuran yang lebih besar. Nah, sudah cukup. Lalu saya akan masuk ke garis putih ini. Saya menggunakan perintah polyline dan mengaktifkan ortho. Ini sebagai pembatas antara teras depan dengan taman. Lalu saya masuk ke layer taman. Untuk arsirannya saya menggunakan tipe grass dan skala 1. Dan saya melakukannya juga di bagian teras belakang. Jika sudah, kita masuk ke bagian maksud saya akan membuat teras yang kedua dengan cara mengcopy teras yang pertama dan saya sesuaikan ukurannya. Untuk fitur tambahan atau objek tambahan seperti pohon-pohon bisa menggunakan tool palettes dengan shortcut tools lalu enter. Saya menggunakan bagian arsitektural dan di situ terdapat simbol-simbol seperti pohon-pohon. Nah, untuk simbol-simbol lain atau gambar-gambar lain yang tidak terdapat dalam tool palettes, kita bisa mendapatkannya di hidden files dari Autodesk dengan cara open, lalu kita cari program files dan cari di situ ada. Nah, di sini saya sudah sediakan untuk mempermudah. Ada banyak yang bisa kita gunakan. Lalu saya copy yang ingin saya pakai, sesuaikan skala dan warnanya.